Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alamin, sedulur-sedulur sadari official channel, kemudian Tung Family Official, gitu ya? Tung Family Channel. Tung Family Channel. Tung Family Channel. Alhamdulillah semuanya gimana kabarnya? Sehat selalu. Alhamdulillah saya bisa di sini lagi, bisa ikut vlog lagi sama Pak Ustadz Dadu, sama guru saya, sama Pak Tung juga. Alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan di sini banyak manfaatnya, banyak ilmu yang bisa kita ambil. Kemudian juga bermanfaat tidak hanya untuk kita di sini, khususnya juga untuk sedulur-sedulur official channel semuanya pada umumnya. Nah, Pak Ustadz, kita langsung aja nih, ini banyak banget pertanyaan yang ditanyakan ke Bobby, khususnya untuk fans-fansnya Pak Ustadz yang mengikuti channelnya Pak Ustadz maupun di Siraman Kolbu, kemudian nasihat-nasihat Pak Ustadz, kemudian pembelajaran secara akhlak nih. Akhirnya teman-teman gue juga kan banyak yang mengamalkan, banyak yang akhirnya mengalami perubahan yang drastis. Subhanallah, alhamdulillah, dalam rumah tangga. Teman saya sendiri, teman dekat saya, bisa bilang sahabat lah ya, alhamdulillah juga mengalami perubahan dalam hidupnya. Sakit dari SMP kalau nggak salah atau SMA ya, di bagian tulang belakang saraf, kemudian mengikuti kajian akhlak ini dengan Pak Ustadz, baik YouTube maupun Siraman Kolbu, dia nonton terus live. Alhamdulillah dia sembuh. Oh, alhamdulillah. Ininya apa namanya, tulang apa, saraf di tulang belakang sembuh. Iya, betul. Hilang, dia udah bisa HNP kata dokter ya. Alhamdulillah. Kemudian kehidupan rumah tangga juga alhamdulillah membaik. Oh, ya. Emosionalnya pelan-pelan, karena kan mungkin sulit untuk langsung sekali jadi, orang itu kan harus ada prosesnya. Nah, kemudian orang-orang ini kan termasuk saya, Pak Ustadz, termasuk kita semua lah yang sudah menjalankan apa yang disampaikan Pak Ustadz secara akhlak. Kemudian kita akhirnya jadi mengetahui bahwa oh, kalau misalkan saya begini tuh, kesalahan saya di sini tuh orang tuh udah lebih paham. Alhamdulillah di situ. Kepala pusing, tiba-tiba pusing ya, padahal badan enak, kenapa ya? Oh, ada pemikiran jelek sama orang. Kemudian kita ada prasangka yang kurang bagus sama orang. Akhirnya kita sholat, kita mohon ampun, kita taubat. Setelah itu Allah mendatangkan banyak cara. Kayak saya contoh nih Pak Ustadz. Saya pernah ada pikiran jelek sama seseorang di kerjaan lah gitu ya. Kemudian waktu sama Mbak Kia? Oh bukan. Itu mah di luar kerjaan. Oh iya. Kan kalau ngerjain kan kerjaan juga namanya. Oh iya betul ya. Kalau itu mah jarang lah pikiran jelek. Lurus saja kalau di situ. Fokus. Akhirnya besoknya itu saya tuh kepala tuh nggak nyaman ya Pak Ustadz, sakit, dipegang nggak ada rasa sakitnya, tapi kalau kayak begini pusing. Biasanya kalau kita sakit kan digini kan suka ada kayak masuk angin kan sakit, ini tuh nggak ada, sakit aja gitu. Tetapi badan nggak masalah. Saya tuh seharian itu karena syuting nggak apa ya begitu sholat maghrib lagi wudhu, oh itu akhirnya saya sholat maghrib, saya mohon ampun sama Allah. Kalau saya ada pikiran jelek sama orang, belum tentu orang itu seperti apa yang saya pikirkan. Saya mohon ampun, selesai. Setelah itu saya nggak pesen, saya nggak tahu, tiba-tiba ada yang bawa sate taichan itu loh, Bosan. Saya taichan itu sama pedas banget kan ya? Iya. Bob nih, saya nggak pesen, nggak udah makan aja. Beneran tuh? Beneran, Bosan. Oh, bukan endorse itu? Bukan. Ada yang beliin. Saya makannya bismillah. Pedas keringetan gitu ya, keluar keringet banyak tuh dari kepala, sembuh. Hilang tuh sakit kepalanya. Nah itu kan maksudnya saya tidak pernah minta, nggak pernah pesan, nggak ditawari juga, tiba-tiba habis sholat maghrib tuh. Kalau ini kayaknya bisa jawab nih saya. Apa nih Ustaz? Itu sebenarnya pusing itu sebenarnya nggak mikirin yang lain-lain. Cuman Ustaz. Cuman pengen makan, dompetnya kosong. Nah itu faktor yang kedua. Faktor yang kedua ya. Jadi habis saya mohon ampun sama Allah, ya Allah kalau bisa nih kasih. Makanan, oke. Nah ini Pak Ustaz, pertanyaan besarnya adalah ketika seseorang sudah mempelajari ini, kemudian mengamalkannya, dan akhirnya paham bahwa sakit yang datang kepada dirinya adalah kesalahan dari buah tangannya sendiri, kemudian mencoba untuk mohon ampun, kan ujian tuh kan datangnya beda-beda. Betul. Biasanya kan satu selesai, satu selesai. Orang mungkin terbiasa untuk menjalani seperti itu aja paham. Tapi kalau masalahnya muncul 3 jenis masalah misalkan, kemudian orang itu kaget dan sempet akhirnya jadi kayak tidak seperti ketika permasalahan datang satu-satu gitu, Bos. Itu masih tergolong wajar kah atau memang
sebetulnya orang ini ternyata masih belum untuk tauhid gitu. Ya sebenarnya banyak hal. Jadi kayak ujian itu tiba-tiba berbarengan bareng 3, 4 makanya ya. Antara orang yang tauhidnya cukup lumayan bagus sama orang yang tidak begitu bertauhid itu bisa beda walaupun ujiannya sama 4. Umpamanya 4 masalah gitu ya. Itu bisa beda, Mas. Tidak begitu bertauhid sama yang bertauhid. Iya, tetap beda juga. di saya. Karena kalau yang bertauhid dia tetap dilihat imannya oleh Allah Ta'ala. Jadi dulunya dikasih ujian 1, 2, bareng 2, 3 dia bisa. Nah ini dikasih naikkan lagi karena kelihatannya menurut Allah ya saya itu hanya mempelajari karena pengalaman aja ya. Jadi bisa aja memang seseorang tersebut atau Mas Bobi atau siapapun itu memang dilihat oleh Allah Ta'ala imannya mulai membaik sehingga tetap Allah akan memberikan ujian. Ujian itu nggak akan selesai sampai akhir hayat seseorang dan akan terus bertambah. Dan ya, bertambahnya atau enggak tahu ya kita ya karena itu kan hanya Allah ya hanya Allah. Tapi tetap ujian itu akan terus ada. Nah, yang harus kita pahami itu adalah akhlak dulu nih sebelum ujian ini. Sebenarnya saya itu memberikan pelajaran tentang akhlak Nabi. Ya, saya memberikan pelajaran tentang akhlak Nabi. Akhlak Nabi yang bagaimana hatinya digoncang dengan pada saat syiar Islam. Itulah sama pada saat kita itu digoncang dengan keadaan hati kita, bagaimana kita kalau kita itu umatnya Nabi, apakah kita bisa mencontoh Nabi? Mencontoh Nabi itu kan contoh. Jadi bukan kita itu mendengar Nabi itu baik, Nabi itu bisa ini, itu terus kita hanya cuma memuji Allah dengan subhanallah, boleh, nggak salah. Tetapi adalah kita mencontoh itu adalah mengingat-ingat persoalan-persoalan yang dihadapi Nabi dan kita mencontoh. Tidak hanya cuma sholatnya aja yang kita contoh, kan gitu ya. Perilaku. Tapi juga perilakunya. Kenapa Nabi Muhammad itu dimunculkan atau dilahirkan di muka bumi ini memang kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi disinilah sebenarnya pelajaran dari akhlak itu saya mulai itu dari situ. Karena apa? Saya banyak melihat saudara-saudara kita Muslim itu saling menghujat. Itu ya sedih saya sebenarnya. Saling menghujat itu sedih. Merasa benar. Apalagi kalau memang sudah jago-jago agamanya itu sudah dia punya ego sendiri untuk membela, untuk begini. Kalau enggak dia punya grup sendiri untuk menjatuhkan saudaranya yang lain. Dia merasa paling benar itu. Iya, dia merasa paling benar. Nah, ini tidak menyontoh Nabi. Dari sholatnya bolehlah mencontoh, dari puasanya bolehlah mencontoh, dari pakaiannya bolehlah mencontoh. Silakan, nggak apa-apa, kan gitu, nggak ada persoalan. Tapi dari sikap-sikapnya malah ini bisa menjadikan sikap yang keluar dari jalur syariah. Iya benar. Lebih ke kemasannya. Kalau perilakunya kayaknya jarang deh maksudnya. Iya, lebih ke kemasannya. Iya. Pakai jagung. Seperti itu. Kalau itu udah ada persoalan, monggo-monggo aja kan gitu. Tetapi perilaku sehari-hari inilah yang kita itu kan tahu bahwa di dalam Quran diceritakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah contoh yang baik. Suatu hasanah. Jadi disinilah saya memberikan pelajaran tentang akhlak mulut, gimana caranya berkata yang baik. Zaman sekarang mulut itu banyak diganti dengan gadget atau dengan YouTube, medsos lah ya. Bagaimana berakhlak di dalam melakukan hal-hal seperti itu kan gitu. Akhlak mata itu tidak cuma mata melihat gini, biasanya mata itu langsung berhubungan dengan ego, dengan amarah, dengan cara pikir. Akhlak telinga berhubungan dengan sama cara mikir, kita mendengar cocok apa nggak cocok. Itu kan sebenarnya cara Rasul yang sebenarnya sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Quran, bahwa semua yang terjadi di sekitar kita itu ujian kita sebenarnya. Nah, banyak saudara-saudara kita itu yang nggak paham, banyak sekali. Nah, akhirnya disinilah akhirnya di zaman saat ini adalah zaman menurut saya zaman yang mulai hancur-hancuran. Orang Islam satu dengan Islam yang lain saling bergontokan, gesekan.
Kenapa saya ada di tengah? Iya, saya bukan ada di tengah, saya ada di garisnya Rasul aja. Kenapa nggak bela yang ini? Apa yang mau saya bela? Kan gitu ya, apa yang mau saya bela? Saya membela itu harus jelas. Kalau memang orangnya baik, umpamanya, melebihi, umpamanya, maaf ya, melebihi saya, kemudian dia di dolimi, umpamanya, baru saya melihat nih. Tapi kalau orangnya lalu biasa saja, mau dibela yang mana? Tutur katanya ya begitu-begitu aja, kan gitu. Cara berpikirnya ya begitu-begitu aja. Menganalisa sesuatu ya begitu-begitu aja. Lah apanya yang mau dibela? Itu kan saudaramu. Iya, saya jawab, iya itu saudara saya. Nah kan harus seiman. Lu nanti dulu. Nah dia merasa saudara saya enggak, kan gitu. Kenapa seperti itu? Jangan membilangkan saudara, kemudian akhirnya membela sesuatu yang sebenarnya tidak baik dibela. Itu. Karena apa? Di Arab sendiri, itu juga di Mekah khususnya, itu juga sama, yang salah ya tetap dihukum. Nggak usah yang begitu. Rasulullah juga cerita kalau anaknya sendiri itu mencuri, Rasul yang akan memotong tangannya, itu kan sudah dijelaskan. Berarti tidak ada yang maunya anaknya Rasul itu mencuri terus Rasul dia nggak boleh anak saya, kan nggak seperti itu. Udah sama muslim darah daging lagi. Nah, aja iya tetap aja. Nah disitulah kekuatan iman Rasulullah itu diuji dengan munculnya hadis tersebut. Jadi kita itu harus bisa berpikir. Nah kasus seperti Mas Bobi, nah ini kembali lagi. Seseorang yang beriman, dia mendapatkan ujian 4, namanya detik itu langsung 4 atau ya. Atau dengan orang yang dia tidak beriman, tidak begitu beriman, dia mendapatkan kasus 4 atau 3, itu sama enggak? Belum tentu. Gitu. Kalau mamanya Mas Bobi, sebenarnya yang bisa dilihat itu salah satu ayatnya sudah dijelaskan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi semuanya ini harus mengetahui, semua orang Islam di muka bumi itu harus mengetahui bahwa Allah itu tidak menguji hambanya itu kecuali dengan kesanggupannya. Nah itu harus kita pahami. Berarti udah ketahuan jawabannya bahwa orang itu pasti sanggup sebetulnya, Bos. Pasti sanggup. Nah pasti itu tetap ada 2 jawaban. Pasti sanggup itu nomor 1, itu kepastian adalah dia mampu. Dia mampu, entah secara fisik itu ya, cara berpikir, cara berkata, cara itu mampu, diizinkan mampu, 1. Yang kedua adalah dia sebenarnya tidak mampu, tapi tetap saya kategorikan mampu. Di mana wong padahal dia nggak mampu? Mampu, dia masih punya Allah. Menyerahkan kepada Allah. Serahkanlah sama Allah. Lagi, itu tetap saya katakan itu mampu, karena malah itulah yang paling bagus. Jadi tidak mencari-cari pikir, tidak mencari-cari merasa dia itu bisa berpikir ini terus bisa, akhirnya ujian itu memang selesai cara dia mikirnya. Tetapi nanti dia biasanya lupa, itu kan selesai karena saya kan begini. Nah, dia lupa itu ada ujub, ada riak di situ. Jadi disinilah harus kita pahami, semuanya akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah kalau kita memangnya dari sejak awal serahkan pada Allah Ta'ala, kan beda. Diuji itu ujiannya kan beda begini, Mas. Ujian itu kan nggak seperti orang yang lapar. Ujian itu kan beda, bukan seperti orang yang lapar. Maksud saya adalah Mas Bobi yang lapar. Walaupun lapar itu tetap ujiannya Mas Bobi. Itu beda dengan ujian yang kelihatan agak berat di pikiran. Kalau lapar itu kan nggak berat di pikiran, berat perut ya, betul. Makan kalau kalau kita itu di depan itu ada warung dikit atau camilan atau snack aja selesai. Bener, kan gitu ya. Tapi kalau berat itu yang masalah difikirkan itu kan beda, Mas. Kita harus memikirkan, kita harus punya waktu untuk memikirkan masalah itu. Jangan sampai masalah yang kita pikirkan jalan keluarnya itu ada di luar garis Allah seperti itu. Nah, yang berat itu di situ sebenarnya, karena kemampuan keilmuannya Mas Bobi atau siapapun itu diuji di situ, mampu tidak gitu. Nah itulah kelihatan beratnya. Tetapi lebih mudah lagi adalah serahkan pada Allah Ta'ala. Karena sebenarnya yang paling istilahnya begini, kalau orang itu mau pamer istri atau pamer suami, boleh pamer muka, boleh pamer harta, boleh pamer keluarga, silakan. Tapi
yang kita harus menjadikan gambaran tentang iman kita punya Allah yang nggak perlu kita pamer-pamerkan. Kan gitu Mas, maksudnya lebih baik ujian ini sejak awal serahkanlah sama Allah Ta'ala. Sama seperti yang sebagusnya orang menikah itu dilihat agamanya. Analoginya seperti itu. Serahkan aja sama Allah, ya Allah aku ada masalah gini, aku mohon kepadamu mudahkan. Nah, gitu aja, mudahkan. Karena dengan mudahkan itu kan ada faktor menunda mikir biar nggak terlalu berat kan begitu ya. Siapa tahu nanti malah dipikirin beneran jengkel Mas stroke pecah pembuluh darah. Lah itu kan repot Mas Bobi. Itu kan orang-orang nggak pernah paham. Kenapa kok bisa pecah pembuluh darah itu orang nggak pernah paham. Terlalu berat berpikir. Nah sebenarnya bukan terlalu berat. Pecah pembuluh darah atau tipisnya pembuluh darah itu biasanya disebabkan dulu kalau dia ada masalah itu tidak pernah berpikir panjang dan diletakkan pada Allah Ta'ala. Dia hanya pikirnya pendek, selesain bisa gitu, seperti itu. Jadi kalau pada saat dia itu mendapatkan masalah agak berat, punyeng dia, dan dia hanya menghadapi dia sendiri. Jadi nggak bisa diletakkan pada orang lain. Nah, punyeng. Nah, itulah yang menjadikan itu bisa pecahnya pembuluh darah, walaupun itu sebenarnya juga atas izin Allah. Nah, kalau kriteria seperti Mas Bobi seperti itu, menurut saya itu cara Allah mengangkat derajat kalau Mas Bobi bisa menyelesaikan. Kan gitu, semua jelas. Hadis juga ceritain bahwa ujian itu mengangkat derajat orang Muslim. Tapi memang tidak dijelaskan secara rinci. Kalau bisa diselesaikan dan selesainya di jalan Allah lah itu sebenarnya. Baru itu dia diangkat oleh Allah Ta'ala derajatnya. Kemudian Pak Ustadz, orang bisa nggak akhirnya mengetahui atau menyadari bahwa ini kayaknya ujian dari buah tangan saya sendiri gitu. Atau ini kayaknya ujian keimanan tuh bisa seperti itu nggak, atau apapun itu bagusnya langsung kembalikan ke Allah, atau boleh nggak kita berpikir dulu kayaknya ini kayak tadi Ustadz bilang ya, misalkan nih misalkan ujiannya itu diare, diare itu kan karena ada omongannya nggak penting, nggak penting diomongin, banyak ngomong gitu. Siapa tuh? Kemudian diare. Siapa tuh ya? Tamu kita kayaknya ya. AJJ kayaknya ya. AJJ diare. Kalau AJJ bukan diare, bebelen dia. Nah kalau itu kan ujian, bukan, itu kan dari buah tangan saya sendiri sebetulnya. Nah, kalau ujian keimanan itu cara bedainnya tuh gimana, Bos? Memang susah. Karena seseorang itu begini, ini belum saya jawab di situ ya. Begini, orang Muslim, orang yang tahu agama, untuk meyakini ayat wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, itu susah hatinya. Apa saja musibah yang kau terima itu dari buah tanganmu sendiri. Ini kalau diartikan benar, tafsirnya itu jelas bahwa semua musibah yang kita dapatkan itu dari buah tangan kita, berarti ada dosa. Nah orang Muslim itu nggak mau dirinya dikatakan dosa, itu nggak mau. Sehingga dia kadang-kadang dan banyak menolak ayat ini. Lah kalau menolak ayat itu kafir nanti. Jangan ayat ini diberikan pada orang yang mendapatkan musibah pada saat dia itu mendapatkan musibah nggak mau ngakuin. Contoh umpamanya sakit, sama semua musibah termasuk salah satunya sakit. Oh, nanti hadisnya ada cerita bahwa begini cerita dalam hadis itu kan ceritakan bahwa sakit itu menggugurkan dosa. Iya, tapi ngerti nggak artinya yang itu, gitu loh. Yang menggugurkan dosa itu maksudnya yang mana? Bisa nggak salah satu orang yang dia agamanya benar-benar baik, perilakunya baik, syariatnya yang dia kerjakan juga jelas, sakit meriang umpamanya. Meriang aja nggak usah namanya tinggi-tinggi lah. Kemudian ada di sini pencopet, pencoleng, nggak sholat, dia sakit meriang. Mana yang digugurkan dosa? Mana coba? Kan harus begitu. Jadi percobaan. Jadi kita itu Islam itu sebenarnya real.
Kita coba, pasti yang ngomong, oh yang menggugurkan dosa kayak lah, terus yang pencopet, enggak karena dosanya. Lah apa bedanya pencopet dengan yang orang yang hebat? Sama-sama meriang. Karena sama-sama meriang. Karena yang bikin meriang nggak ngomong dengan yang melihat, nggak ngomong sama yang melihat bahwa yang meriang ini, khususnya yang agamanya ini memang dia digugurkan dosanya. Karena apa? Dia tahu dia kesalahannya, dia evaluasi setiap hari. Sehingga dosa pada saat dia muda sampai dia itu menikah ini, dia mohon ampun terus ngerti. Lah kalau pencopet, enggak. Pencopet itu dibikin meriang sama Allah Ta'ala agar dia itu nggak nyopet lagi. Kan nggak ngerti. Saya juga mengira-ngira. Kenapa? Karena kita jangan sampai kita itu salah dalam memahami. Nah, kita ulama bukan, ustadz bukan. Kemudian saudara Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, Nabi apa lagi? Kalau kita sakit, kenapa nggak mau mengakuin bahwa Allah sudah menulis di dalam Quran tersebut? Oh ya berarti ini dari salah saya. Kenapa nggak mau ngakuin? Iya itu ya, itu saya pernah tuh dengar Pak Ustadz selewat tentang kajian ayat yang Asy-Syu'ara 30 bahwa sobakum yang musibatin bagi maka sahabat aidikum ini lebih kepada ini. Kita sebagai manusia harus jaga kebersihan. Kalau kita buang sampah sembarangan nanti musibahnya kita juga di arah-arah apa sih fisik ya lebih ke itu. Kalau kita nanti nggak begini tapi bukan kembali ke lah sekarang itu gitu. Sekarang itu namanya oke, sekarang kita tanya gibah itu emang secara fisik apa nanti dapatnya? Suuzon itu secara fisik dapatnya apa? Emang tahu? Banyak orang tahu, Mas. Kan belum pernah diteliti itu. Iya. Sama saudara-saudara kita yang pintar-pintar itu loh. Diteliti nggak itu? Atau hanya beliau itu hanya memberikan ilmunya aja? Nah itu kan ilmu itu kan harus diteliti. Nah kalau saya kan meneliti, kenapa Allah itu menceritakan ayat ini ya? Saya kan meneliti sejak dulu. Bukan saya sok pintar, enggak. Saya tergelitik sebenarnya. Ya tergelitik dari mana? Kali ya, saya juga nggak ngerti. Kali aja saya juga diizinkan oleh Allah Ta'ala meneliti daripada miliaran orang Islam yang saya juga nggak tahu. Itu maksudnya. Jadi tergelitik akhirnya, oh orang yang suuzon ini nanti larinya ke pusing. Awalnya itu dulu. Pusing itu bagaimana? Lama-lama kan, oh orang berpikir awal tuh biasanya di sini nih. Kemudian kok pusingnya sebelah sini? Apa ya kalau di sini ya? Kalau pusing sebelah sini apa ya? Kan orang nggak mau meneliti. Coba kita lihat para ustadz itu yang meneliti nggak beliau? Coba pusing aja dulu, pusing aja, teliti nggak? Yang sebelah kanan pusing itu kenapa? Yang sebelah kiri pusing kenapa? Kan gitu. Kenapa wudhu itu disuruh sebelah kanan dulu? Ya karena Nabi ngajarin. Kenapa? Nah, bukan doktrin, enggak. Memang yang kanan itulah yang baik. Lah kalau pusing kanan, berarti dia mikir sesuatu yang baik. Loh kenapa mikir baik pusing? Karena dia mikir baik tapi jengkel. Loh kan nggak lihat dia jengkelnya. Berarti seseorang mengerjakan sesuatu yang baik, tapi dia juga mengerjakan sesuatu yang buruk pada saat itu. Oh dua-duanya dicatat oleh Allah Ta'ala. Oh jadi melihat dari kanan tuh begitu Pak Ustadz? Insya Allah sebenarnya iya kanan, iya. Pakai tangan kanan. Iya kalau nonjok tangan kiri dulu. Gitu nah. Nonjoknya lebih kebaikan. Tapi kan memang nggak pernah diteliti ya. Coba lah teman-teman para ustadz yang memang hebat, yang dia tuh di YouTube ngomong ini itu, cobalah teliti. Saya nggak marah kok. Silahkan kritik saya, teliti dulu. Bisa kok itu. Kalau nggak bisa saya ajarin gitu. Wong itu bisa tinggal doa biasa aja. Kenapa hidung itu bisa kena sinus? Coba diteliti mana ayatnya untuk sinus. Mana coba. Loh itu kan bahasa Eropa, bahasa sana. Iya, namanya apa? Sinus itu ada nanah di sini, ada bau di sini. Coba cari tuh, ada nggak di dalam Quran? Kita itu Quran itu petunjuk sebenarnya ada di situ, cuma kita aja yang nggak ngerti. Coba kalau telinga budak dari mana? Ada setan budak masuk. Ini ngapain setan budak masuk ke telinga? Kan begitu caranya. Kalau nggak bisa ngomong, ada setan gagu dimarah-marahin mulu. Setan stroke nanti lagi gitu.
Nanti ada setan keminter, ada nanti. Ada setan senangannya menghujat, ada. Setan yang merasa dirinya hebat tentang agama, ada juga nanti lama-lama. Karena memang itu ada setan. Kalau dia sudah nggak bisa mengganggu orang untuk berbuat baik, apa Ari? Lupa Pak Ustaz. Setan yang suka mengganggu ya. Jadi intinya adalah sebenarnya orang itu kayak umpamanya saya meneliti bukan ngarang. Kalau umpamanya dokter itu bukan dokter yang memakai obat hanya memakai, bukan. Ibaratnya kalau saya dokter yang meneliti. Kan ada dokter yang memakai obat, paham ya? Oh kalau ini obatnya ini ya. Dia kenapa obat itu? Oh dia bisa karena isinya ini. Coba kalau obat itu nggak perlu ada indikasi apa namanya itu? Ingredientnya itu, bingung juga kenapa pakai ini, mamanya kan bingung juga dia. Apa ya? Karena apa? Karena dia nggak meneliti. Kandungannya, karena dia nggak meneliti. Akhirnya ngomong, dokter yang nggak meneliti ngomong, dukun itu, kan gitu. Maksudnya ya Ustadz yang ngomong-ngomong dukun itu ya karena dia nggak meneliti. Langsung tembak ke situ, apalagi dia punya jamaah. Lah pada saat dia bilang begitu, dia sadar nggak bahwa dia itu sebenarnya mengajak jamaahnya itu menjadi satu gerbong, dan besok di akhirat menjadi gerbongnya dia. Kemana gerbongnya? Dilihat aja. Kemana kira-kira? Emang ke surga? Lihat aja. Karena saya meneliti. Bukan asal cuap, bukan, saya meneliti. Kenapa mulut bisa sariawan? Coba yang lain, coba ringan aja lah. Karena suka ngomongin cerewet gitu. Mas Bobi belum jadi ustadz udah bisa ngomong kan, gitu. Lo kan gitu lah. Mas Bobi belum jadi ustadz udah bisa ngomong karena suka ngomongnya cerewet dan pedes. Sariawan dia pasti. Nah, berarti dari Pak Ustadz melihat itu kemudian ditarik lihat sifatnya lagi. Sifatnya disatuin, dan itulah perilaku Rasul. Rasulullah itu tidak ada omongan kasar, omongan pedes itu tidak ada. Lah kita manusia Muslim itu ngomongnya begitu, di YouTube ngomong begitu, emang enak itu? Ya enak, besok nanti kamu akan di neraka kalau saya mikirnya gitu. Kamu kan nggak ngerti sifatnya Rasul, kamu asal cuap aja di YouTube di ini, lah. Gak bisa. Kita seorang Muslim itu punya rakib, punya atid. Dia akan mencatat setiap detiknya. Emang kalau dia itu hafal Quran, atid nggak mau nyatat gitu? Emangnya atid emaknya dia? Kan gitu. Digunakan buat apa nih, pemahaman Al-Quran digunakan buat apa? Lah ya, pemahaman Al-Quran digunakan untuk apa? Untuk jatuhin saudaranya apa gimana? Lah itulah mereka yang di dalam otak. Kalau otaknya begitu, kenapa dia itu hafal kok? Wala tajassasu. Apa ini artinya? Wala yaktabadukum ba'du. Apa ini artinya? Artiin. Coba. Dia ngerti. Nah kenapa? Karena dia keselimur sama setan itu tadi. Setan lagi. Iya kan gitu. Setan itu di mana-mana, bukan karena dia itu ahli baca Quran, dia hafal ini tuh setannya nggak ada. Mana? Dia kan ngarang sendiri kalau yang seperti itu. Kalau saya nggak berani, makanya saya berusaha untuk ngomong tuh lembut, berusaha nih setengah mati. Saya mamanya diinin sama dia nih. Saya tetap ngomongnya nggak kasar sama mereka. Kenapa? Itu kan saudara saya. Disuruh sama Allah Ta'ala. Loh kenapa saya harus ngomong kasar sama dia? Loh tapi omongannya Ustadz di YouTube itu, lah saya kan ngasih tahu. Kalau apa yang saya omongkan itu saya teliti. Lah kalau dia neliti enggak pasti. Kalau nggak neliti lah ngapain ngomong kan gitu. Sama seperti Mas Bobi neliti tentang sesuatu. Kalau enggak kan diskusi. Ini saya neliti tentang ini Ustadz. Oh ya saya juga neliti. Wow, begini analisa Ustadz begini. Ya salah. Kan gitu boleh, enggak apa-apa. Salah. Oh, analisa yang begini salah nih. Menurut saya, menurut syariat salah. Oh, syariat terus ini. Coba dilihat, bisa nggak syariat itu dilihat Mas? Nggak taunya Mas Bobi salah ngertiin. Oh, ya nggak bisa yang begini Mas gitu. Oke, Ustadz salah. Oke, terus saya tanya sekali aja. Neliti kagak? Mas Bobi jawab apa? Belum. Lah kok bisa ngomong salah? Kan lucu gitu loh. Lah kalau Mas Bobi tanya, gantian, Ustadz udah neliti belum? Lah kan saya nggak neliti, saya kan sudah buktiin malahan.
Udah bukan neliti lagi. Sudah bukan neliti lagi. Pembuktian. Sudah bukan hipotesa. Iya. Hukum sudah menjadi. Loh, kan ngerti. Gimana itu coba? Kalau sudah hukum itu kan harusnya gitu benar bertanya. Hukum yang sudah bisa dirasakan. Hukum yang bisa dirasakan. Nah, iya, seperti itu kan beda cara menilainya. Nah, iya toh Mas? Benar, Pak Ustadz. Dengan yang tadi Mas Bobi tanyakan itu, nah itu yang tadi yang mana? Saya lupa. Saya lupa. Karena saya tadi sakit perut. Ya, apa? Sakit perut apa yang mana tadi? Ya, yang Sakit tadi kan perut kalau mencret. misalkan ya cara mengetahui bahwa ini. Oh iya, ingat saya ingat. Itu buah tangan sendiri atau ujian. Gimana? Gini caranya. Ya ini sudahlah. Kalau itu sakit itu memang jelas buah tangan. Karena jelas kenapa salah satu yang dikuatkan tentang siksa di dunia itu yaitu sakit. Siksa di dunia untuk manusia itu sakit. Jelas diceritakan dalam As-Sajdah 21 itu. Wala nutiqana minal adabil adna dunnal adabil akbar. Belakangnya sih jelas la'allahum yarji'un. Nah, disinilah diceritakan bahwa Allah akan memberikan kepada mereka siksa kecil di dunia. Siksa kecil di dunia ini apa? Sakit itu. Sakit sebelum siksa besar di akhirat. Lah, nanti ada ngomong, oh ini ayat ini bukan untuk orang Muslim. Gitu. Pasti ada yang ngomong begitu kok. Lah, wong Quran itu dipergunakan untuk semua manusia. Lah, kok ayat ini bukan untuk Muslim itu kata siapa? Benar nggak sih? Benar. Quran itu untuk siapa? Nggak cuma manusia, jin aja juga disuruh beribadah baca kepada Allah Ta'ala. Lah kan begitu Mas. Jadi apa? Mau kemana ini? Mau menang-menangan? Nggak usah menang-menangan. Gitu loh. Nah pada saat seorang itu dibilang itu musibah, orang Muslim rata-rata nggak mau. Yang nggak sadar ini loh, dia nggak mau. Karena saya nggak banyak dosa. Nggak banyak dosa. Hari ini? Enggak, saya nggak nempelin orang. Iya hari ini. Kemarin kan nggak tahu. Emang kamu nggak ngomong kasar sama istrimu? Nggak tahu. Emang kamu nggak ngomong kasar sama tanggamu? Emang kamu omongannya nggak kasar sama orang yang beda pendapat sama kamu? Itu nggak ngerti deh. Saya kan benar gundulmu kan gitu. Kebenaran itu milik Allah. Jangan ngomong masa benar. Benar itu yang jelas itu satu. Momennya ditanyain. Ini kalau dia itu tanya, sholat duhur berapa rakaat? Dia tanya sama orang itu 3. Nah itu boleh 4. Salah kamu, itu boleh. Udah jelas. Sudah jelas kan gitu, itu benar. Lah kan udah benar, itu sudah hukum itu. Gitu. Tapi kalau menafsirkan sesuatu yang itu masih rancu atau kita keilmuannya belum sampai, ya kita harus diem karena nggak ngerti. Jangan nggak ngerti merasa ngerti, akhirnya malah dia membuat dosa jariah. Nah, seseorang untuk menerima bahwa itu dari perilakunya, itu jarang orang Muslim. Orang Muslim loh, Mas. Karena ayat ini itu dirontokkan dengan hadis yang kalau sakit itu menggugurkan dosa. Padahal itu harus diperhatikan juga. Harus di-breakdown lagi. Bukan asal diomongkan kemudian disebarkan. Lah itu nanti orang-orang kan sama. Orang yang pencopet, orang yang nggak pernah sholat, orang yang ngawur hobinya itu, kemudian dia sakitnya sama, gimana coba? Gugurin dosa. Nah, gugurin dosa juga gimana? Nah, kalau udah gugurin dosa berarti, nah kalau memang boleh sih ngomong gugurin dosa. Nah, kenapa kamu nggak ngakuin dosa kalau kamu itu merasa dalam hadis itu menggugurkan dosa? Kenapa sejak awal kamu nggak mau? Kalau kamu mentafsirkan seperti itu, kalau saya mah tafsirnya ringan. Hadis itu memang untuk orang-orang yang imannya bagus, kuat dan sebagainya. Kenapa untuk seorang yang imannya bagus kuat? Iman seseorang bagus kuat itu biasanya dia di umur di atas 45. Biasanya. Karena dia sudah mulai paham tentang ini, tentang keilmuan agama dan sebagainya. Dia mencoba memahami, merenungkan, belajar untuk ini. Tobat, mohon ampun, itu sudah mulai. Nah, di titik itulah sebenarnya, nah ini berhubungan lagi dengan perilaku yang sehari-hari. Perilaku yang tiap hari dia melakukan kesalahan, dosa, niat bukan karena Allah yang kemasukan jin. Orang yang dia itu tidak basmalah, itu sebenarnya tubuhnya kemasukan jin.
Makanya orang itu melakukan sesuatu perbuatan baik, semakin lama dia semakin pandai lah. Itu terbantu dengan jin pandai itu tadi. Bedanya kalau dia itu basmalah, dia enggak. Dia yang dipandaikan itu dari Allah Ta'ala. Nah itu kan beda. Innamal a'malu binniyat itu memang di titik itu. Nah selama ini orang nggak paham. Memang dia dakwah, iya. Tapi di dakwahnya dia niatnya apa? Mau menghujat saudaranya. Kan beda dia. Walaupun dia pakai bismillah, tapi niat intinya dia mau menghujat saudaranya. Ya nggak boleh. Dari mana? Nah itu akhirnya kan dia niatnya sudah salah. Lah walaupun dia pakai bismillah, dia akan kemasukan jin. Bismillah ini bukan karena Allah. Bukan karena Allah, dia bismillah hanya mulut aja dia. Iya. Karena sudah terbiasa. Iya. Bismillah, tapi intinya sama tapi hati ininya enggak. Padahal dia tidak menerangkan sesuatu yang betul-betul syariat dan betul-betul ilmu, tapi hanya untuk nafsunya dia. Jadi bismillahnya dia itu menutupi nafsunya dia. Sholatnya dia menutupi agar jabatannya tidak diambil orang lain, kan sama Mas. Iya kan? Puasanya dia, puasa sunnahnya itu dia biar tidak, rezekinya tidak hilang. Dia duhanya dijaga setiap hari biar rezekinya lancar. Loh, akhirnya kan ibadahnya ini untuk memuaskan nafsunya dia. Nah selama ini siapa ini yang menerangkan? Betul nggak sih? Betul, kan? Siapa yang menerangkan? Saya juga begitu. Dulu. Ini jujur aja. Iya. Kenapa kan dikasih tahu begitu terus? Iya, betul. Oh, ini. Siapa yang menerangkan? Nah, benar, coba. Benar. Sekarang gimana coba? Itu ngurusin duniawi atau akhirat akhirnya? Di duniawi. Lah. Bener Pak Ustadz, bener itu. Walaupun ada orang yang bilang kamu ngurusin dunia aja, padahal dia sendiri ya belum tentu dia ngurusin akhirat. Karena bisa aja karena kekurangan uang, akhirnya dia mikir dunianya, jadi akhirat dipergunakan untuk dunia. Lah ya nggak bisa. Niat karena Allah kayak karena Allah. Kita kan tahu Allah yang mengatur rezeki. Biasanya kalau melakukan itu karena duniawi, ibadah karena duniawi, karena kan dunia sementara, akhirat selamanya. Iya benar. Apa yang kita dikasih memang, saya ngerasain begitu. Dikasih memang sama Allah. Tapi sementara juga. Karena kan emang buat dunia. Pinter ini. Iya benar. Saya ngalamin itu. Iya. Makanya di situ orang itu jarang paham dan nggak mau. Orang itu mau, kalau orang Jawa itu getih itu betul-betul berani bener, itu nggak, jarang orang Muslim seperti itu. Kecuali orang nafsu itu kan apa-apa aku mati nggak apa-apa, itu kan nafsu. Itu tuh. Aku orang Muslim mati nggak apa-apa. Saya juga nggak mau yang begitu. Saya harus punya aturan main di sini. Kan begitu loh, mati itu untuk apa kamu? Kamu itu ibadah belum selesai kok maunya mati. Kan biar syahid. Syahid itu bukan seperti itu. Syahid itu punya dasar dalil yang kuat untuk menjadi syahid. Serba terselubung ya Pak Ustadz ya? Iya, ngelakuin segala sesuatu itu harus bener-bener hati-hati. Iya memang harus hati-hati lah, itu kan sifatnya Allah, kehati-hatian itu. Ya, saya pernah ngalamin posisi itu, dapat materi, cuma nggak tahu kemana itu Pak Ustadz. Tahu nggak? Ke tempat saya. Itu tuh kayak, saya mikir mungkin begini, setelah kesini-sini, akhirnya saya, alhamdulillah ada sedulur-sedulur, saya menemukan jawabannya bersama guru saya, Ustaz Danu itu. Saya sempat nanya waktu sama Ismail, ngobrol lah. Waktu itu secara karir, memang saya lagi berada di bisa dikatakan di puncak lah Ustaz. Karir di puncak, kerjaan memang, wah, alhamdulillah. Ini jalan, sinetron jalan, offer, semuanya itu sesuai dengan apa yang saya niatkan. Ketika memang saya sholat tuh untuk supaya Allah melancarkan. Iya, emang begitu. Rata-rata begitu, iya. Saya baca saya zikir, ya Ustaz ya. Kemudian saya sedekah. Sedekah itu saya bener-bener nggak lihat sedekah. Supaya lancar. Tapi ada di balik sedekah itu kan? Ada, memang bener. Supaya ini panjang, supaya lancar semua karir dan lain. Dengan cara itu. Akhirnya memang betul Pak Ustaz. Bener-bener Allah tuh kasih tuh selama 3 tahunan lah ya, itu saya bikin apa diterima, jadi bikin ini. Nah, mulai 2017 juga apa yang saya dapatkan itu
Selesai. Jadi kayak apa ya? Ini kejual, Pak Ustadz. Mobil kejual, rumah hampir-hampir kan gitu. Padahal di saat yang bersamaan saya masih ada kontrak dengan salah satu iklan. Saya masih tur, uangnya masih jalan. Tapi uang itu tuh nggak tahu, karena nafsu aja sih. Punya ini, beli ini. Tanpa ada pertimbangan, tanpa saya tahu manfaatnya apa, beli gitu loh Pak Ustadz. Karena mungkin ya nafsu duniawi tadi. Makanya saya diskusi sama istri, kita simpelnya gini aja lihatnya, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kalau kita berpikir untuk dunia, ya sementara. Begitu pula ketika di dunia kan gitu. Berarti caranya nggak ada cara lain, berarti kalau begitu adalah ya kerjain yang wajib sama yang sunnahnya. Lillahi ta'ala, sudah tidak ada jalannya. Karena kalau kita, kita sedekah deh buat ini hilang itu. Entah mungkin hartanya yang terlihat, atau kebahagiaan, atau hatinya, atau perilakunya jadi aneh gitu Pak Ustadz. Berarti sesuatu yang mengenakkan itu bisa menjadi ujian juga. Kira-kira Pak Ustadz. Kan ujian. Gitu. Kan ujian. Semua kehidupan dunia ini ujian. Itu bukan yang enggak enak aja gitu. Enggak lah, yang bilang enggak enak itu ujian kan hanya orang. Itu coba tanya ayam itu enak apa enggak enak, ujian enggak? Dia jawab ujian kok. Ya. Ayam kan nggak ngerti maksudnya enak nggak enak itu nggak ngerti maksudnya. Jadi tetap aja kalau manusia itu yang bisa bilang enak dan tidak enak itu hanya manusia. Manusia itu hanya yang nikmat itu pasti banyak lupa. Nah, kalau yang tidak enak itu banyak ingat. Ingat bahwa ini nggak enak sehingga dia sujud pada Allah Ta'ala bagi yang muslim, meminta-minta ke ustadz, meminta-minta ke kiai, minta amalan biar rezekinya lancar, minta amalan biar bukan amalan sebenarnya, amalan bukan bacaan, amalan itu ya perilaku itu. Lah si kiai atau si ustadz itu tidak pernah melihat buntut orang yang minta dia amalan itu orangnya kayak apa. Itu dia betul. Saya kan nggak pernah, coba tanyain itu. Iya betul. Para ustadz atau kiai yang sering memberikan, tanyain. Lah Allah itu kan menyusun kalau dia kayak Mas Bobi. Kalau dia itu orang biasa kemudian di puncak, habis orang itu ini si ustadz atau kiainya itu nggak pernah tahu belakangnya itu apa. Bener. Yakin nih amalan itu bisa, nggak bisa loh. Allah kok mau diatur sama dia? Gitu loh, enggak seperti itu. Allah itu punya para malaikat yang mau memberikan atau mau menghilangkan rezekinya. Itu Allah punya semuanya di situ. Mau dia itu rezeki dihilangkan lewat apa? Lewat sakit di rumah sakit dan sebagainya. Bisa Allah lewat seperti itu. Nah itu ujian. Nah orang itu tidak melihat nih si ustadz nih tidak melihat belakang dia dulu yang dia kerjain itu apa. Lihat pas lagi upnya tukang. Dan lupa nih, banyak para ustadz yang lupa. Dia dikerjain sama orang yang minta amalan tadi. Maksudnya dikerjain maksudnya? Biar nyenengin nafsunya dia toh. Gimana coba? Sama seperti umpamanya pejabat meminta si ustadz datang, ustadznya munduk-munduk, pejabatnya mah teng gini aja. Kenapa teng-teng? Pejabatnya merasa yang bayar ustadznya. Iya benar. Doain saya biar saya itu bisa jadi bupati, doain saya biar jadi wali kota umum. Iya begitu itu. Saya nggak mau yang begitu. Kenapa? Enggak. Dia harus memahami tataran dari Allah Ta'ala. Ustadz itu bukan hanya kasih amplop terus diem seneng. Loh dakwah itu nggak cuma masalah amplop. Dakwah itu ya semua yang ngundang kita pun harus kita dakwahi. Jujur Pak Ustadz. Iya harus jujur. Gitu. Nah inilah yang akhirnya orang nggak tahu nih si ustadz ini minta amal kasih. Padahal hanya untuk nyenengin nafsunya duniawi loh. Itu kan nafsu duniawi pengen seneng. Ini ustadz tahu nggak dia? Tahu. Sebenarnya tahu tapi dia kan biar dibilang dia itu ustadz top ya akhirnya ngasih lah amalan. Tuh, anak saya jadi anggota sekarang. Itu kan dulu saya kasih ini. Kan begitu rata-rata. Bener Ustaz. Kan begitu, iya kan? Nah, kalau saya nih, yang saya cerita tadi, masalah sedekah dan lain sebagainya, orang yang artinya yang mengajarkan saya itu mengalami hal yang sama dengan saya juga. Sama. Jadi akhirnya saya sama istri itu sama-sama melihat, oh iya, berarti memang tidak ada lagi memang benar-benar
menjalankan sesuatu itu harus karena Allah. Iya, karena kita Allah. perbaiki sunnahnya, belajar pelan-pelan ya gitu Pak Ustadz. Kayak tahajudnya, duhanya, benar-benar karena Allah, mohon ampun aja. Dengan cara itu, dari Ta'ala, ya mudah-mudahan Allah memudahkan. Iya, amin. Nah, itu yang benar. Karena kita mencoba berjalan di relnya Allah. Benar, Pak Ustadz. Yang ngasih rezeki itu Allah, bukan kita itu nyuruh Allah sebenarnya. Iya, iya. Kalau kita itu sedekah niatnya karena pingin kaya, itu kan nyuruh Allah sebenarnya. Ya Allah, saya udah baca Waqiah 30 kali. Masa sih nggak dapet lah. Iya. Ya kan? Satu BMW doang sih. Itu memang begitu Pak Ustadz. Saya tuh begitu. Lah, kalau saya kan beda. Kalau amalan ya nggak bisa seperti itu. Nah, akhirnya orang itu tidak mau mengakui bahwa dia itu salah. Iya. Itu dari musibah, itu dari dia, nggak mau mengakui. Sebenarnya paling ringan sebenarnya. Nah, dari tadi loh Mas, ini yang musibah dari salah atau ini ujian, dia nggak ngerti. Karena apa? Karena pemahaman tentang ayat-ayat Quran dan hadis Nabi itu memang nggak pas, nggak ngerti. Dan kadang nggak ngerti, jadi mana ujian, mana musibah, dia nggak ngerti. Taunya itu ujian, ya. Musibah itu ujian, ya saya jawab. Karena musibah itu bagian dari ujian. Kalau begini bisa nggak Pak Ustadz? Ketika seseorang sudah melihat segala sesuatu yang terjadi kepada dirinya, itu disebabkan oleh buat tangannya sendiri. Kemudian dia mencoba untuk mohon ampun, bertaubat kepada Allah terus, maka nanti lama-kelamaan ujian yang datang ini bisa jadi ujian keimanan untuk Iya benar. Jadi ada pembeda, iya. Tahapan gitu ya. Ada tahapan. Ini dulu, baru kesini. Iya. Iya jelas itu ujian jelas. Mamanya dulu itu dia itu hobinya gibah aja. Ya dia pada saat dia itu melakukan suatu nggak mau gibah, nggak mau ngomong kasar, nggak mau setelah bertaubat itu tenang santai, ada orang ngomong dia nggak komen. Kemudian habis itu dia sariawan. Lah ya itu dijawab oleh Allah Taala. Dia sariawan juga diem dan sebagainya, nggak komen, nggak ngeluh, nggak ini, dia senyum. Oh iya ya. Sariawan itu bibir yang asal ngomong, asal jawab dengan kata-kata yang pedes, menyelet-nyelet sehingga ini rusak. Itu. Kalau dia senyum-senyum, astagfirullahaladzim, memang dulu saya seperti itu, ya Allah, ampuni aku. Nanti sakitnya mulai ringan. Nah itulah cara Allah menguji, itu ujian. Ujian keimanan di situ. Keimanannya di situ karena begini. Nah ini yang tadi ada berhubungan tentang orang yang hartanya dihabiskan oleh Allah Ta'ala. Kemudian dia minta ke ustadz tertentu, minta agar dia kaya, agar rezekinya datang terus. Ustadznya nggak ngerti di belakangnya apa. Nggak tahunya di belakangnya kurang ajar, mulut dia. Jadi nggak ngerti, dikira orang-orang yang datang semuanya itu, wow imannya sudah hebat-hebat. Ya nggak seperti itu. Nah disinilah orang harus membedakan. Allah menunjukkan bahwa yang dulu dia kerjakan sebelum bertobat beneran, sebelum belajar, dulu itu dia omongannya ya kasar, ya ini, ya itu kan bertahun-tahun. Nah di titik inilah sakit ini yang menggugurkan dosa. Alhamdulillah. No itu kuncinya. Jadi harus dilihat dulu. Bener. Saya jadi kebayang nih. Siapa tahu yang lagi nonton ini ada yang suka begitu, ngasih amalan nih. Coba dipikir kalau misalkan orang yang datang itu ternyata bisnis narkoba. Kemudian datang ke Ustadz dikasih amalan terus kaya kan? Ya bahaya gitu. Di pusat ya? Oh, kong kali kong namanya. Iya itu. Kakak ini. Jadinya kong kali kong karena dia mendukung orang untuk berbuat yang nggak bagus. Enggak. Ya, bener sih. Maksudnya itu bener sih Mas. Iya. Saya sempurnakan dikit aja sedikit. Boleh. Kalau dia bisnis narkoba, kemudian dia kan nggak tahu nih ustadznya ini bisnis narkoba nih. Kemudian bisnisnya jadi kan gitu ya. Berarti amalnya hebat ya. Hebat ya. Amalan berarti Allah itu bisa dikadalin dengan yang seperti itu. Iya ya. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Ya nggak tahu saya nggak pernah begitu-begituan. Gimana? Tapi kan gini, maksudnya ada aja kan yang Allah izinkan untuk seperti itu kan Pak Ustadz? Ya nyuri Ada, bilang bismillah tapi kan gitu. Nyuri bilang bismillah. Iya kayak gitu kan Nuri. Mau beli patung. Udah itu pakai sholat lagi kan. Iya. Nyuri atau kerjaan di kontraktor nyuri. Udah kong kali kong sama teman-temannya. Nah, wah ini bisa diambil nih. Ya, udah bismillah mudah-mudahan dapat rezeki kita. Habis itu yuk kita sholat berjamaah. Gimana coba? Ya mirip-mirip lah itu ya. Lah bukan mirip, gila itu kalau saya bilang. Gila nggak sadar itu. Lah jelas dia itu nyuri. Ya nyuri nih. Ini yang ini bisa kita ambil ini. Itu kan nyuri itu dah. Wah, kita berdoa bismillah mudah-mudahan Allah mengabulkan. Itu kan gila namanya.
Udah gitu, udah duhur, yuk kita sholat berjamaah. Lu itu gimana coba? Mendurhakai Allah. Jadi nyatu semua ya Ustaz ya? Lah iya. Satu dalam. Dan itu banyak kasus yang seperti Banyak itu, sekali. Mas. Nah, disinilah harus kita sadari adalah pemahaman dulu. Ayat per ayat itu dipahami. Kayak tadi, dan aku memberikan siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Belakang ayat tersebut agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini kan sudah dijelaskan, berarti orang yang disiksa oleh Allah Ta'ala di dunia itu adalah orang yang sakit. Siapapun orangnya, mau Islam kayak, mau non-Muslim kayak, itu sakit itu sebenarnya Allah memberikan di titik itu. Sebelum dia nanti di akhirat, berarti orang sakit itu nanti menurut ayat Allah ini pasti masuk neraka. Itu harus difikirkan. Berarti ada dosa di situ. Berarti ayat ini berhubungan dengan tidak akan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum tadi, bahwa musibah itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia atas perilaku dia, salahnya dia. Ini menyatu, ayat yang satu dengan yang lain pasti akan menyatu, berhubungan. Pasti. Makanya di belakang tadi la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah. Nah, kembali ke jalan Allah itu yang mana? Kembali ke jalan Allah itu yaitu kembali pada atiullaha wa rasul. Taat kepada Allah dan Rasul. Taat pada Allah dan Rasul yang mana? Kembali pada Quran dan Sunnah. Loh kan jelas. Pahami dulu ayat-ayat. Tanya sama gurunya yang memang paham. Jangan asal jeplak, jangan asal ngomong. Di YouTube udah bisa pakai ginian, main sendiri, ngomong sendiri, seenak udelnya kan gitu. Ustaz Danu Dajjal, Dajjal sendiri aja benci sama saya, dibilang Ustaz Danu Dajjal gimana sih? Dajjal itu sama saya tuh bencinya minta ampun gitu ya toh. Jadi orang yang benci saya itu iya, seruput dulu lah. Loh iya. Kan Mas Bobi sering mendengar. Iya. Waduh, aku Dajjal. Itu kesel sama Pak Ustadz. Kesel banget sama saya. Udah bingung orang kok jadi ke situ ya. Iyalah kan begitu akhirnya. Lah kalau saya benci berarti senyum. Iya. Berarti dia ya anak buah Dajjal sebenarnya. Iya. Tapi ini vlog ini insya Allah ini menurut saya pas ngejalanin ini hari ini insya Allah jelas sih sebenarnya pemirsa. Harusnya ditonton full, jangan dipotong-potong. Mudah-mudahan nih dari awal pertanyaan saya ke Pak Ustadz sampai terakhir kita pada kesimpulan tadi yang Pak Ustadz jelasin. Sebetulnya ini untuk mungkin teman-teman yang belajar tauhid, mulai mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa benar-benar jadi panduan yang baik sebetulnya Pak Ustadz ya. Insya Allah lah ya. Jadi orang paham harus melakukan ini dan itu apa, bagaimana. Iya, karena amalan itu memang macam-macam. Amalan yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala itu adalah amalan yaitu membaca Quran dan diamalkan. Itu memang salah satu yang masuk surga. Hafal Quran dan diamalkan itu dikerjakan maksudnya. Bukan dibaca-baca gitu. Bukan dibaca-baca, bukan itu maksudnya. Amalan. Dibaca-baca itu juga amalan, tapi amalan membaca. Kan begitu. Jadi yang diamalkan, membaca Quran atau hafal Quran dan diamalkan, namanya diamalkan itu kan sudah jelas bahwa itu harus dikerjakan. Dilaksanakan. Membaca Quran, hafal, ada sholat, suruh mengerjakan. Ada puasa, suruh berpuasa. Suruh sedekah, suruh sedekah. Ada ayat yang lain, sedekah harus karena Allah. Loh kan gitu sudah. Amalkan karena Allah. Gitu. Jadi jangan dipolitisir menurut saya. Loh habis itu besok di akhirat kayak gitu. Kita hidup itu untuk di akhirat, bukan untuk di dunia. Nah disinilah sebenarnya amalan itu adalah dikerjakan. Jadi bukan hanya cuma diamalkan dalam bentuk bacaan. Kalau dalam bentuk bacaan kita harus paham bahwa kalau Quran itu hudal lil muttaqin, jelas petunjuk orang-orang yang bertakwa. Itu kan sudah jelas petunjuk, berarti Quran itu isinya petunjuk rata-rata. Petunjuk itu harus dikerjakan. Benar. Kan gitu, cara buka kulkas ada, kan belum pernah lihat kulkas atau cara mau belum pernah punya mobil, cara mau naik nyetir mobil. Kan ada buku panduan, ya, dibaca kan gitu. Betul ya? Pengetahuannya dapat. Nah, kalau mau diamalkan kan
Bukan ini dibaca terus mobilnya buka pintu sendiri terus jalan, kan nggak seperti itu. Kuncinya. Ya pakai kuncinya gimana? Starter. Iya starter, kemudian Mobil baru zaman sekarang ada kunci, tapi nggak ada lubangnya. Tekan dia, starter. Itu kan juga harus dipelajari. Tapi memang itu mobil itu mengacu pada dilarang menikah di umur di bawah 16 tahun gitu. Kemana sih kan? Intervensi. Iya. Itu bosan. Sama kayak orang mau cari harta karun juga sama ya. Iya. Baca belok kanan, gali di sini, tapi diem. Lah iya, mana bisa dapat gitu ya sama. Jadi janganlah seperti itu gitu loh. Janganlah. Al-Quran itu ya untuk kita sebetulnya. Iya untuk kita, untuk yang membaca dulu sebenarnya. Membaca dulu. Bukan untuk mau nyalain orang lain. Loh, belum tentu loh kita itu membaca Quran itu ngerti artinya walaupun sudah baca tafsirnya. Loh bener serius. Coba itu satu aja dulu, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Belakangnya ada wa yafu an katsir. Itu aja nanti nggak nyambung loh ngertiin satu dengan yang lain itu. Itu bisa nggak nyambung loh ngertiinnya. Yang satu itu adalah musibah itu dari perilakumu sendiri, yang satu lagi adalah Allah memaafkan banyak kesalahan. Yang mana coba? Berarti orang terkena musibah itu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Bisa ngomong begitu kok orang itu? Bisa. Ada yang diajarkan tuh yang begitu itu. Karena musibah dimaafin sama Allah. Dimaafin sama Allah Ta'ala. Nah, karena apa? Yang enak itu yang paling enak kan begitu. Yang paling enak itu. Yang paling enak. Iya kan? Sesimpel itu. Karena apa? Emang itu harus berpikir. Kok di sini itu Allah menceritakan musibah itu dari buah tangan orang, yang satu itu Allah memaafkan kesalahan, banyak kesalahan. Ini kan harus difikirin. Memaafkan banyak kesalahan. Dan Allah itu bukan munafik kayak orang-orang. Enggak, Allah itu maha tinggi, maha yang nama-nama yang bagus, tidak akan salah. Nah, kita ini loh di dunia masih salah, masih nyala-nyalain istri, masih nyala-nyalain teman, masih nyala-nyalain ini. Satu grup WA aja juga disalah-salahin kan gitu. Itu manusia itu. Manusia yang begitu. Allah mah enggak. Nah, itulah salah satunya untuk ditafsirkan istilahnya. Apa ini maksud Allah yang seperti ini sehingga itu nanti bisa manfaat untuk orang lain. Kan begitu, untuk orang lain. Nah, kalau mamanya, oh Ustadz ini anak saya ini nggak bisa jalan, ditabrak sepeda motor dari belakang, itu ngertiin gimana Pak? Oh ini memang takdirnya begitu. Iya, emang Allah dolim tiba-tiba ditabrak begitu. Emang dia sholatnya ini, emang sama orang tuanya bagus, emang begini. Belum tentu. Kalau ditabrak dari belakang, orang jalan ditabrak dari belakang itu sama seperti disuruh gerak. Males. Cepetan gerak. Nah, berarti orang itu males dulunya. Nah, kenapa sampai nggak bisa jalan? Orang itu sudah disuruh sama orang tuanya males, omongannya kasar. Nah, ya sama Allah jelas kasih musibahnya sama seperti itu. Disuruh orang tuanya baik-baik tapi jawab kasar. Tabraklah dia sepeda motor. Untung masih sepeda motor. Ya begitu itu analisa itu begitu. Jadi namanya hidup itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Betapa nikmatnya ya kalau kita bisa menganalisa sesuatu yang datang ke diri kita tuh lebih ke diri kita dulu. Iya, emang seperti itu. Iya. Iya kan? Iya. Kalau ada P3K, menurut saya gurunya P3K tuh itu. Pertolongan pertama tuh. Iya. Memang seperti itu. Belajarlah, belajar. Kalau kata-kata gunakan sehatmu sebelum sakitmu, itu maksudnya? Ya itu nggak salah itu sudah betul. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu itu memang harus kita ketahui bahwa orang sakit dari mana dulu. Harus tahu dulu. Jangan orang sakit karena ada virus kan gitu. Orang sakit dari bakteri kan gitu. Orang sakit karena dia ditabrak, orang sakit karena dia dipukul, orang sakit karena stroke. Ya dicari sakitnya itu dari mana. Semua takdir ini Allah mengizinkan. Lah kenapa Allah mengizinkan yang begitu-begitu? Kan dia kenapa? Dia sakit stroke. Di sisi lain dia juga mendapatkan rizki. Coba ceritain di situ. Coba ceritain itu yang hebat-hebat itu. Coba ceritain deh. Jangan ngomongin saudaranya yang disalah-salahin terus. Ceritain aja di situ, meneliti gitu loh, meneliti. Kalau memang sama-sama dakwah itu meneliti lah di sini. Yang manfaat
boleh memberikan ayat Quran, boleh, tapi jelas. Jadi hanya jangan mendirikan semua orang Islam masuk surga. Ya, saya tahu memang ada dalil dari ayatnya memang seperti itu. Tetapi jelaskan dulu yang bagaimana yang bisa masuk surga. Di dalam ayat yang lain diceritakan orang yang dia bertobat atas kemusyrikannya, pada saat nyawanya sudah di tenggorokannya, tidak diterima oleh Allah. Karena harus dipikirin ayat itu disambungin dengan orang Islam, semua orang Islam masuk surga. Pikirlah di situ. Iya. Kan harus begitu cara mikirnya itu. Puzzle itu kan begitu. Loh, berarti itu orang Muslim. Iya. Lah orang Muslim yang kafir itu banyak. Orang Muslim yang munafik banyak. Bisa lebih banyak. Lebih banyak. Itu banyak. Makanya yang itu aja coba gabungin. Nah, baru ngeh. Oh, berarti nggak semua masuk surga ya? Iya memang. Ya itu Allah jelas tobatnya nggak diterima. Mau cerita apa? Mau cerita apa sekarang? Kan harus jelas di situ. Jangan ayat 1 diceritain udah merasa benar, padahal ayat yang lain itu mengintai sebenarnya. Nah, kalau dia nggak menyeritain, ya salah lagi dia. Ayat yang lain itu mengintai sebenarnya. Jadi ayat-ayat yang dikira wah enak nih kayaknya nih, ringan gitu ya. Oh semua muslim masuk surga. Ah udah ini aja diacuan. Gitu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi ayat yang lain dipakai. Harusnya gitu. Nah, kalau orang Muslim ya ayat 1 atau 2 ayat atau banyak ayat tidak dipakai ya ngerti sendiri lah. Iya benar. Allah yang menceritakan, itu. Kadang kan ada di salah satu tokoh publik ternama ya Pak Ustadz. Yang bikin saya sedih itu adalah kenapa dia ngomong begitu di ruang publik gitu. Bahasanya begini bahasanya. Nggak perlu saya sebutin lah ya. Cuma dia bilang begini, saya itu dari keluarga yang agama saya tuh saya tidak mendapatkan pendidikan agama dari orang tua. Ya tuh, kalaupun akhirnya saya masuk neraka, ya saya bisa apa lagi? Saya bisa demo. Padahal di usia itu pasti dia sudah banyak berpikir, dia pintar, dia cerdas, dia punya banyak masa. Ketika dia ngomong begitu kan akhirnya membuat penonton itu kan, iya. Emang kalau udah masuk neraka kita bisa apa sih gitu Bosan. Ya karena memang semua orang itu membawa. Dajjal itu kan masuk kemana saja. Emang Dajjal masuk hanya orang-orang yang non Muslim? Malah enggak loh. Malah yang Muslim. Malah yang Muslim. Harus dingertiin itu. Kenapa dari Muslim? Yang Muslim aja begitu, bisa dia pengikut untuk yang lain. Lah iya. Kan? Tugas Dajjal itu apa coba? Membelokkan keimanan. Lah iya. Mengkafirkan orang. Nah itu tuh. Lah kan gitu. Bahaya. Tugasnya gitu. Loh berarti siapa yang diincar Dajjal? Nah, orang-orang Muslim. Ya orang Muslim. Yang punya kapasitas yang besar dibanding umat Muslim yang lain. Iya. Ya. Nah, dia membawa gerbongnya masing-masing. Ya itu dia bawa. Saya sih tetap dakwah aja dengan santai. Kenapa? Harus berpikir. Orang Islam itu harus berpikir. Logika. Karena dalilnya jelas. Pikirlah logika. Itu harus. Jadi sebenarnya jelas. Makanya tadi orang Islam masuk surga semuanya dengan ayatnya ini. Oke. Ya, yang sini ada ayat di mana seseorang itu kalau dia nyawanya sudah di tenggorokan, dia tobat karena kemusyrikannya, Allah tidak terima. Nah itu gimana? Ayat ini gabung. Nah itu kan jadi kalimat nanti. Jadi kalimat yang kita nggak asal ngomong. Karena kita ngomong salah itu tetap kita pertanggungjawabkan. Apalagi di ruang publik. Di ruang publik. Nah, itulah sebenarnya harus hati-hati. Kenapa kalau namanya Ustadz kalau diginiin kok gini? Enggak apa-apa, biarin aja dia ngomong. Oh, dia juga bertanggung jawab asal atas omongannya dia sendiri. Ya udah, saya nggak terlalu terpikirkan. Yang penting saya berikan ini yang terbaik, yang saya diizinkan oleh Allah Ta'ala mengetahui dan saya berikan yang terbaik. Kan begitu. Dan jelas yang saya amati kalau kita itu mengacu pada hukum uji coba dari mulai memperhatikan, menganalisa, hipotesa sampai ke hukum. Hukum itu sudah dikerjakan. Makanya di sini harus benar-benar paham. Dan Allah itu juga tidak sama seperti apa yang dipikirkan kita. Iya. Walaupun ada yang menceritakan bahwa Allah itu apa yang seperti yang kita pikirkan dan kita enggak harus seperti itu. Iya.
Kalau kita memang mau berbuat baik, ya berbuat baiklah. Tapi kalau mau berbuat jahat, ya Allah nggak sama. Lah kan begitu. Jangan kamu itu bela-belain. Kamu berbuat baik, ya memang bisa saya. Kamu diamalkan. Balik lagi yang segala nikmat datang dari Allah itu ketika kita berpikir baik, maka kenikmatan itu sama dengan yang Allah berikan. Iya. Ketika mungkin buruk, bukan dari Enggak. Allah. Nah itu level derajat keimanannya ya kurang. Iya. Seorang yang dia itu imannya bagus di hadapan Allah Ta'ala, ketakwaannya bagus, dia mendapat nikmat, tahu itu ujian. Dan dia mendapatkan ujian, tahu itu ujian. Dan dihadapi semua dengan lapang dada. Jadi nggak akan pilah-pilah, tahu dia diberi rezeki banyak, ini ujian saya. Kan seperti itu. Kan nggak kemana-mana, ngomongnya juga nggak kemana-mana. Kan gitu. Kalau momennya bukan berarti, saya diberi banyak itu karena apa? Sedekah saya, karena amalan ini. Enggak, salah. Wa ma asabaka min hasanatin fa minallah, itu sudah dijelaskan dalam Quran. Dan apa saja nikmat yang engkau terima itu dari sisi Allah. Jadi kita nggak boleh mengingkari. Jadi jangan merasa nikmat yang kita terima karena kerja keras saya. Itu kafir raya. Iya, kafir raya. Menuhankan diri sendiri, menuhankan otaknya. Oh itu saya bangun ini dulu, saya ini lu ngapain? Nggak usah, biasa aja. Tapi orang kan nggak kuat, nggak ngomong begitu itu nggak kuat. Anak saya pandai karena saya menyekolahkan di sini. Istri saya itu solehah karena dulu saya begini-begini nyuruh istri saya. Nggak usah seperti itu. Nah itu namanya mau menonjolkan diri. Orang Indonesia, orang Cina, orang Afrika, orang Arab pun sama namanya menonjolkan diri ya seperti itu. Kalau orang yang senantiasa tawadu ya enggak biasa. Iya, menghadapi sesuatu biasa. Tapi dari ceritanya Mas Bobi tadi, mohon maaf Pak Ustadz, itu yang ada orang yang mengatakan gitu tadi ya Mas Bobi ya. Itu bisa jadi juga merupakan petunjuk buat kita loh. Supaya kita tidak seperti orang itu. Bener. Akhirnya itu kan menjadi manfaat buat kita. Ini saya senang. Menjadi manfaat buat kita. Kira-kira betul gitu Mas. Enggak, saya senang yang begini. Saya senang. Saya senang. Senang memang betul. Apa namanya? Smart gitu loh. Iya. Iya kan jadi bermanfaat buat kita. Dia enggak manfaat ya salah dia sendiri, dia enggak mau belajar. Kira-kira gitu kan? Iya, betul. Mudah-mudahan bisa dikerjakan. Amin. Bisa mengerjakan ini yang kadang-kadang memang berat. Nah, ini saya juga senang juga. Makanya dari tadi saya senang, ini juga senang juga. Maksudnya menunjukkan bahwa kita sendiri itu sebenarnya bisa komen, belum tentu kita bisa mengerjakan. Nah, saya senangnya karena jujur masalahnya. Jadi senang semua saya. Ya. Jujur ya, bisa jujur. Ya, ini mudah-mudahan di ruang publik tuh di YouTube tuh banyak obrolan-obrolan seperti ini yang membuat kita tuh ada berpikir bahwa apa yang kita ucapkan kadang-kadang tuh tidak semudah itu. Yang paling ringan itu inilah. Momennya di ruang publik itu ada bahasa, kalau dia seneng atau agak jengkel ada huruf pertamanya A, belakangnya G, titik-titik, depannya B, belakangnya T. Pokoknya yang begitu-begitu janganlah. Saya hanya menghimbau janganlah. Apalagi orang-orang yang seiman dengan saya, dengan kita, nggak usah lah seperti itu. Atau biar kelihatan mentereng, ya tetap saya bilang janganlah. Itu nanti di akhirat nggak ada mentereng namanya. Nggak ada. Ayolah biasa saja. Ya, semuanya. Dan juga jangan merasa diri kita itu hebat, pinter, sekolahnya di luar negeri. Enggak usah, biasa aja. Yang diaplikasikan besok itu nggak ditanyain sama Allah Ta'ala itu sekolahnya di mana, gurunya mana, itu enggak mesti. Walaupun yang ditakutkan adalah salah. Takutkan itu salah mengartikan maksud gurunya, gitu. Orang kan bisa beda-beda. Betul. Kenapa ada 4 mazhab itu dan 4 mazhab itu saling berkelahi? Kan enggak, kan gitu jawabannya ya, saling berkelahi. Nah, saya bilang saling berkelahi itu yang di bawah zaman sekarang ini. Kalau yang dulu kan enggak, teratur aja, selaras, pakai otak. Yang ngajak berkelahi, dia tetap tidak mengikuti mazhabnya sebenarnya. Ada yang begitu. Jelas, karena apa? Loh, imam-imamnya juga nggak ada yang berkelahi, biasa aja saling
duduk santai ngobrol. Insya Allah seperti itu. Kenapa begitu? Saya tetap akan mengajak, saudaraku jangan seperti itu. Gitu loh Mas. Betul. Iya kan? Betul, Mas. Karena namanya kita itu mengajarkan kebaikan kan nggak cuma sama orang-orang yang tidak tahu agama. Orang yang dia merasa tahu agama juga diajak juga. Saya ulangi lagi ya, orang yang merasa tahu agama juga harus kita ajak juga. Kembali ke jalan Allah. Karena apa? Yang dipikirkan itu bukan pikiran malaikat, pikiran manusia biasa. Yang masih ada luput, salah, lupa, khilaf, ujub, riya, sombong, bahkan, ya. Kemudian ingin merasa dipandang, ingin merasa ini banyak sekali sifat manusia. Ya itulah harus kita perhatikan, dan kalau bisa kita jangan seperti itu, belajar. Sampai kapan? Sampai nyawa kita diambil oleh Allah Ta'ala. Insya Allah lah. Seperti itu. Ya, baik Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz atas jawaban-jawabannya. Mari kita sama-sama belajar dari sekarang, mumpung Masya Allah kasih kenikmatan bernafas ya Pak Ustadz, kenikmatan berpikir, kenikmatan berbicara. Mari kita belajar semua, kita mohon ampun setiap saat, kita bertaubat sama Allah, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada diri kita 1 menit, 2 menit, 1 jam, 1 hari, atau beberapa waktu ke depan. Mari kita gunakannya sebaik mungkin. Dipelajari video ini, jangan ditafsirkan aneh-aneh lah ya. Ini kita semua tujuan untuk kebaikan. Saya menceritakan pengalaman saya, karena apa yang saya alami. Ini bukan cuma saya, kalau misalkan dikumpulin banyak bener. Boleh cek, mungkin gini, wah banyak orang kaya dari sedekah, silahkan cek, oke. Tapi cek lagi, berapa orang juga yang jatuh karena melakukan itu tidak karena Allah. Silahkan dicek ya, mudah-mudahan. Kadang-kadang itu yang ngasih sedekah pun, yang ngajari juga bisa aja dijatuhkan. Bisa juga dijatuhkan. Ya maksudnya saya menceritakan hal ini untuk diri pembelajaran untuk semuanya. Yuk sama-sama kita meningkatkan iman, ketauhidan kepada Allah. Kemudian kita belajar dari apa yang sudah terjadi di kehidupan kita Mas. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Mas Budi. Terima kasih. Sama-sama Mas. Mudah-mudahan channel berkembang semua. Amin. Bisa menjadikan amal jariah untuk semuanya. Saya Bobi Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.